Assalamualaikum. Ya ketemu maning Wak karo channel YouTube sayur kita kah ya. Awas ke ajak lalen klik subscribe komen ser ya. Ayo, masih dalam logika baca. Mambucil sama bos gigi durung pantesan masih ambil pae mambu nih bisa habis durung bos pantesan yang kayak gitu. Wedo yuji orang lokadis dingin bos dingin. Oh iya Kalau mandi berapa bulan sekali? adalah bos 2 bulan lebih lah. 2 bulan sekali. Iya bos Mandi jitoke baik takar jumur deh. kita kebaik bos Jitoke baik. iya Jadi kita tinggal jadi lancar ya, tapi aku seretek ya kena orang lo kadus nggak pernah mandi yang ini. Iya. Udah dapet cewek belum? belum bos Belum. Ya iya pantesan nih kan mandinya juga 2 bulan sekali, citoknya doang. ibu mandi pun mah bos lagi kita Pakai manu ke pudang. Kayak burung ke pudang, cupuk utak pun mah udak bener itu udak. Iya. Aduh, akhirnya balik maning ya waya. Masih nih sayur kita ya waya. Awas ke, masih dalam acara podcast logika baca. Bukan meling nih kan, bukan mau meling. wah bubur Kayaknya, aduh barang lo semangat percaya aja. wah bukan bos Makan apa? udah petek Udah. iya udah petek gue mau Makan bundut petek. iya Bundutnya petek. Bundutnya dipotong, iya dibelah, orang digoreng maning, orang langsung dilep. Jadi jadi bos aduh kenapa tiba ya? iya bos yang ngajarin kan Diajarin ya? iya Apa didulu disiram dulu? iya pas kemarin ke pusing katanya Pusing. iya Terus obatnya butuh petek semua mau orang orang rasa orang, orang tapi sehat kan? stres kedua Jawabannya ngaca masa. Jadi begini sahabat-sahabat semuanya ya. Bocah ini sakit ceritanya ini sakit ya. Begitu sakit kan nggak kerja suruh ke dokter nggak mau. Nah kalau dia lah secara logika kalau orang sakit kan harus minum obat, harus ke dokter, logika Eka. takut bos Karena dia takut suntik, jadi saya kasih bundutnya petek, ikan petek, ikan perek, dipotong buntutnya, terus dikasihin, ditelan nama dia katanya. Ya logikanya kan nggak masuk logika, tapi dia ngejalanin. Akhirnya bukan sembuh yang dia makan, terus stres. Bau amis. iya Memang kan gitu. oh iya Tujuh yang dia sih kayak kan jiwa awas waya aja bling-blingan. Podcast logika baik wis gampang ya. Ana waktu sejen, insya Allah kita bersambung kembali ya. Awas jangan kemana-mana, tetap like, subscribe dan komen. Jangan lupa ya. Oke. bos bosan kayak gini kita kayak mancing bos Namanya podcast logika baik. Aduh ya. Podcast
logika baik cah. Waduh simpel cah. Artinya podcast logika obrolan sing mancing akal baik ya, yang masuk akal aja ngobrolnya konon maksudnya. Terus kenapa kok dalam judul pertama saya part 1 dengan judul pesugihan tuyul sayur? Penasaran kan tentunya. Begitu dilihat videonya, wah, orangnya botak. Ya emang sengaja karena nama tuyulnya itu identik dengan botak. Ini sahabat subscribe nih teman-teman semuanya ya. Sahabat sayur kita terutama awas sahabat sayur kita tuh. Saya jelasin, yang namanya tuyul kecil, tuyul tidak harus botak. Tidak. Kalau tuyulnya dari Indonesia, rambutnya ireng. Tuyul Indonesia, rambutnya ireng. Kalau tuyulnya dari Amerika, rambutnya pirang. Ya, rambutnya pirang. Kalau tuyulnya dari Nigeria, rambutnya keriting. Keriting. Oh ya, iya. Rambutnya keriting itu tuyul dari Nigeria, daerah sono. Ireng bergerak badan gue ya. Waduh hitam. Sahabat subscribe semuanya ya. Jadi gini, kenapa saya pakai judul tuyul sayur? Bahkan di situ ada tambahan pesugihan tuyul sayur. Kenapa coba? Hah? Biar apa tuh? Ya iya lah, udah jelas kamu kan tuyulnya. Ya. Baru iya cah. Iya, jadi sirku tuyule. Oh iya cah. Iya, tapi saya tanya, kamu makan nasi enggak? Makan. Makan. Minumnya apa? Air bos tuh. Coba lihat minumnya air. Air kan. Coba minum dulu. Iya bos. Tahu aja lagi haus bos. Iya. Wih, bener. Loh sahabat subscribe tuyul saya ternyata bener. Rambutnya botak, makannya nasi, minumnya air. Sikilnya tadi lemah ibu. Berarti itu tuyulnya secara logika real, makanya dia yang nyari duit, mengkonon cah maksudku. Tuh, sahabat semuanya ya. Jadi begini sih, mau saya jelasin sedikit tentang bagaimana berwirausaha di sayuran ya. Setelah saya sebagai tukang sayur, saya paham bener. Ternyata Allah kasih rezeki kepada saya, yaitu berupa berjualan sayur syariatnya. Alhamdulillah. Di situ saya sudah mendapatkan beberapa kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Makanya saya sendiri nih jualan sayur, itu saya tuh yakin sama Allah. Saya yakin, biar kata saingan 1, 2, sampai 10 pun itu nggak gentar. Karena apa? Rezeki saya, rezeki sampean itu Allah yang ngatur. Ya, jangan punya pikiran tersaingi, jangan punya pikiran nggak laku, jangan aja. Karena yakin bener, oh Allah semua itu sudah mengatur rezeki kita dengan rezeki sampean. Yang penting kita sebagai makhluk Allah, kita sebagai manusia biasa, banyakin ikhtiarnya secara logika baik. Secara logika baik kaca. Contoh ini, ambilan sayurnya laris jepriwen. Contoh, biar sayurnya menarik, bagaimana penataannya? Penataannya bagaimana, Cil? Penataannya disusun yang rapi, yang jelek ya dibuang, sing blesake ya dibuang, sing bagus sing dipajang, aja sing besak di sing bajang. Oh ya patah kayak konon wajah. Jadi mengkonon, Cil ya. Sekali lagi nih, kalau biar sayurannya menarik, disusun yang rapi, dibersihin. Oke. Ya nanti kamu nih dapat nih, susun sayurannya yang bener, yang rapi, biar sayurannya menarik. Oke sahabat-sahabat subscribe sayur kita semua, ternyata jualan sayur itu sangat mudah.
dan sangat sederhana. Kalau kita ada keniatan untuk etikat untuk berjualan sayur, itu simple, sangat simple. Pertama kita datangin aja pasar, ya, kita datang pasar besar, kemudian kita belanja, habis belanja kita jual, simple kan? Simple. Makanya nih teman-teman subscriber nih, teman-teman subscribe semua nih ya, kalau mau merintis bidang usaha itu harus benar-benar yakin. Keyakinannya satu, simple, yakin sama Allah, yakin sama Tuhan kalian, jangan punya pikiran gak laku, terjun langsung, insya Allah pasti bakal ketemu itu Cil, pasti, nggak mungkin nggak ketemu, pasti bakal ketemu, bener nggak? Bener bos. Ya harus bener, aduh lagi, sirane maning cak. Jadi komitmennya begini, komitmennya ke, rong kena. Kalau jualan sayur, dengerin gak sih? Iya bos. Ngotot mulu, nakutin loh. Iya bos. Waduh, ya. Jadi kalau mau jualan sayur nih, Iya. rong kena, Iya. rong kena teh. Iya bos, iya. Iya wis, lanjut. Kalau mau jualan sayur nih, Cil, Iya. nih, tidak harus pakai ijazah orang. Tidak harus pengalaman aja. Pengalamannya apa? Mengerti tentang sayur. Kamu tahu nggak, Tomar? Tahu. Tahu, berarti udah ada pemahaman tentang sayur. Bayam buru beli, bayam buru. Baru lah bos, bayi malah. Buru. Ya iya, bayam. Cabe buru, cabe. Baru bos. Tahu. Tahu. Berarti kamu udah ada pemahaman tentang sayur. Jadi sahabat subscribe semuanya, kalau mau bener-bener berwirausaha di sayuran, punten tidak harus pakai ijazah, mohon maaf ya teman-teman subscribe semuanya nih ya. Cukup pengalaman mengetahui tentang sayur, cukup itu. Tapi saya pesan kepada teman-teman subscribe semuanya, kalau kita lulus sekolah, pusing nyari kerjaan, kita dikeluarin dari kerjaan, pusing nyari kerjaan kembali, kita pensiun, kemudian kita pusing dari pensiunan kita, cukup satu, dagangan sayur, simple, gampang. Apa maning santri nih, awas nih santri ya, keluar dari pesantren bingung, mau ngajar ilmunya nanggung, ya, mau jadi kiai ora dadi angel, wis dagang sayur baik, aduh, gampang sih, gampang pokoknya. Insya Allah cukup mengetahui tentang item-item sayuran, kemudian kita datangin pasar yang besar, kita bawa ke pasar yang kecil, kita tawarkan kepada pedagang-pedagang yang lain pun bisa, kepada pembeli-pembeli yang lain pun bisa. Arti orang sirah? Arti bos, paham. Paham? Bos. Ya harus paham. Ambilan pinter. Mohon maaf saya bukan menggurui, tapi saya di sini sharing karena kita masih berada di dalam podcast Logika Bae. Ya awas dicah titenana romo kena ge podcast Logika Bae. Oke bos. Ya iya Bos, saya mau nanya nih. Ya. Bos kan jualan sayur. Bos jualan sayur emang udah berapa lama sih? Bocah cilik pertanyaannya jero. Iya bos. Iya dari kemungkinan nang. Anak bayi baru reang saya ya ataupun reang wong dermayu maning bae metu maning bae caung dermayu neke. Saya itu jualan sayur itu dari tahun 2004. Subhanallah. Allah itu kasih kepada saya yaitu berupa untuk berpikir gimana caranya saya itu berwirausaha. Di situ saya 2004 saya merintis jualan sayur, mulai dari ngeteng, keliling, kemudian sampai ngeteng sendiri di pasar, sampai bandarin, sekarang ngeteng kembali tapi beda cara ngeteng. Ngonon Cil, ceritaneku. Terus bos. Jadi kalau berbicara dengan kamu sih Apa bos? Mau bos. nanya tapi
turu je ngantuk tapi Ngantuk bos subuh. iya Bos lanjutin bos lanjutin. kalau orang nanya Iya. dengerin Iya bos ngantuk bos. ngantuk Lanjut bos. gimba yang ngantuk oh jadi begini Cil, kita kan merintis sayur awalnya itu dari ikut kayak si Rage, kayak NTG, Meluan Reang, NTG ikutin saya. Itu saya jualan sayur awalnya dari ikut. Nggak sekonyong-konyong kemudian saya belajar dalam pembelajaran sekolah, kamu jualan sayur gini enggak. Karena dalam sekolahan itu banyak materi-materi yang kita dapatkan, kemudian kita praktekkan di alam liar ataupun di dunia. Di realita kehidupan kita ini itu nyata materi dari sekolahan kemudian kita praktekin dengan dunia nyata. Makanya podcastnya judulnya logika baca. Kenapa dagang sayur itu masuk logika ya iyalah kan saya bohongin lah iyalah kan zaman nek contoh nenek masa ngono pesugihan tuyul sayur ya Iya benar. iya kan Iya. dudu si kita ku ternak tuyul pitulikur tuyul cilik-cilik sing ora katon ning mata dudu yang kayak gitu tuh haram hukumnya dosa nggak boleh dilarang oleh agama yang kayak gitu tuh nyari duit singkat itu nggak boleh semua itu butuh proses makanya saya pakai judul dengan pesugihan tuyul sayur karena tuyul yang saya punya itu makanya segak mangane kan nasi urut kan nasi minumnya air kakinya nempel di tanah enggak gantung kapan gantung Casper naik kaca ya kalau gantung mah kuntilanak gantung pocong gantung kalau saya mah tidak tuyulnya nyata dalam dunia real dalam dunia nyatanya real makanya kalau tuyul saya jualannya bener tapi otaknya pinter-pinter. Contoh nih tuyul saya nih ya. Ada dalam videonya. Ada video potongan sedikit nih, lihat nih ya. Kalau simpel ya bukan artis. Baik. Aduh, baik. Anaknya pada penting. Kita belajar sih. lima karo kene kia telung ewu bae dadinya 10 karo kene 6 14 karo 5 sangat karo 5 adiknya dia tuh kang tapakan batang puluh karo kene 85 ya batang puluh bagi kita seket ya batang 5 karo seket berarti 85 ribu berapa? Kalau sayur asem 5.000 sayur asem ya jadi perasaan bis ya pas 1 sewu nanti pasti ada yang kok oh iya rumahnya apa? Biden di langkah wah masa sih mau langkah sih bener Pak wah ada botak wah kurang ajar ini bisa hilang payment mana ini dicuci dulu sembarangan aja lu Orang gua disuruh minta videonya diangkat, duitnya diambil, terus gua taruh di dalam kotak. Gitu. gua lupa coy gua lagi syuting film untuk diambil hati tuh iya tuyul saya tuh pinter gua bodoh dia jatuh padahal mah editan ya padahal mah settingan mulane enggak jadi orang sekarang tuh Cil ya yang logis saja kalau enggak logis aja gelem pakainya enggak logis bagaimana sini duit saya gandakan jangan mau bodoh bohong ya penggandaan uang itu bohong nggak ada kalau mau ingin menggandakan uang tanam modal
nanam saham, yaitu penggandaan uang. Kalau secara goib penambahan apa penggandaan uang secara goib mustahil, nggak ada itu bohong yang kayak gitu. Jangan dipercaya sahabat subscribe semuanya ya. Sekarang sudah ada sayur kita ya yang mengangkat cerpen dengan tema logika baik gacah ya. Yang logika ngerti pikir yang ngomong gua tabuk sih aku cuma menang baik gua. Paham bos ngantuk. Paham. Paham bang. Oh iya paham. Paham bang. Sahabat subscribe semuanya ya, awas nih. Saya dari pertanyaan si Ujil tadi, sudah berapa lamakah jualan sayur? Lamun dihitung-hitung kah dari 2004, sekarang 2023. Waduh, pemecah rekor sangat tahun. Dan tentunya banyak yang lebih dewasa lagi tentang jualan sayurnya. Pakai cara mereka tersendiri, cara saya. Tentunya masing-masing orang pun mempunyai cara masing-masing bagaimana cara biar untungnya lebih gede, biar untungnya lebih banyak, lebih besar. Makanya nih sahabat-sahabat subscribe semuanya, tonton terus channel sayur kita yang insya Allah mengajak saudara-saudara semua, mengajak sampean-sampean semua untuk selalu bermotivasi dalam kehidupan kita, bermotivasi dalam permodalan diri kita, yaitu mengais rezeki dengan cara logika baik gacah ya. Logika baik, logis baik. Yang gak logis itu aja apa Jangan. ya bener, kalau nggak logis jangan. Wah, arti bos. Paham. apa sih? Paham apanya? Rasem. Ya, paham bikin sayur asem, paham. Paham bos. Paham. Tahu tomat, tahu. Tahu bos. Weruk, kangkung weruk, daun bawang weruk. Ku pinter ya siraku. Alhamdulillah sahabat-sahabat nih. Dulunya dia kecil, sekarang gede. Logikanya kenapa? Ya karena makan nasi. Ya, benar. iya nggak makan nasi nggak? Makan. Ya iya, dulunya makan. Dulunya kecil kan? Iya. Sekarang Gede. ya iya, karena apa? Makan nasi. Makanya sahabat subscribe semuanya yang logis baik. Sing ora logis ku aja dipercaya sing ora logika kah kin mau sing nyata baik, sing real baik. Dagang kangkung tuku 2.000 didole 3.000, untungnya 1.000, wis nyata real. Bener beli? Bener. Usaha percaya tentang pesugihan dosa kecuali pesugihannya tentang logika, yaitu punya karyawan yang banyak ya. Punya karyawan banyak, membuat suatu usaha lah, itu sih real 100%. Makanya kayak saya pribadi membuka usaha sayuran dengan karyawan saya berupa botak seperti tuyul, dan pada umumnya tuyulnya tuyul Jawa kayaknya gitu, tuyul Jawa gitu. Makanya dengan judul pesugihan tuyul sayur real 100%. Ya iya real, menusane ku real, bukan goib. Dosa. Pokoknya ya, sekali lagi sahabat subscribe semuanya, ingat, rezeki itu hanya Allah yang ngasih. Rezeki itu hanya Allah yang ngasih, dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan khawatir dan jangan takut tentang rezeki kita tertukar, karena Allah sudah memberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke, sekian dulu sahabat subscribe semuanya. Lanjut di part 3-nya nanti, bagaimanakah dagangan biar laris manis? Apakah harus pakai tumpeng? Apakah harus pakai batu cincin? Apakah harus pakai pesugihan dengan yang lainnya? Atau dengan yang lainnya? Kita lihat saja nanti di part ketiganya ya.
Di lanjutan ketiganya, insya Allah akan saya kupas tuntas bagaimana cara memanggil orang-orang biar kumpul, kemudian beli dagangan kita semua. Oke, sekian dulu dari saya. Kita lanjut sampai nanti. Dan jangan lupa tetap subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, sahabat sayur kita.